Berakiswa. Oke, kita coba sinkronis. 3, 2, 1. Oke. Egil Agram, selamat Halo. datang di konten bersama orang-orang biasa saja. Saya juga biasa aja kok. Hari ini kita kedatangan pesepeda lagi. Tapi yang ini pesepedanya pesepeda khusus fiksi. Fiksi. Oh, fix gear. Fiksi. Banyak fiksi dan fix gear sarua. Apa? Fiksi adalah fix gear. Kalau fiksi itu kayak sebutan buat apa ya? Panggilan lah. Jadi kata aslinya mah fix gear atau gear tetap gitu. Jadi sebutan panggilan lah fiksi digituin. User fix gear, maksudnya fiksi teh. Rider fiksi. Ah. Nah, itu kan sepeda itu teh dikenalnya karena tingkat kesulitannya lumayan dan Iya. rada beresiko cenah mah. Bener. Nah, mana lebih milih sepeda nu juga gitu daripada sepeda nu lain. Jadi kalau soal sepeda mah selera ya, baik lagi ke awal gitu kan. Seleranya lah gitu. Banyak yang kayak suka sepeda-sepeda apa MTB, road bike kayak gitu ya, balik ke selera aja gitu. Kalau kenapa alasan saya suka pakai fixed gear itu ya kayaknya bagi rider-rider fiksi itu untuk yang bisa dibilang yang udah sepuh, nggak sepuh banget lah, kayak udah nggak senior juga sih, saya bukan senior soalnya, kayak udah agak lama lah main fiksi gitu, apalagi mereka taunya tuh dari era-era 2009, 2010 sampai 2012 itu kan fiksi tuh bener-bener naik banget lah pada masa itu tuh. Dia baru-baru datang gitu kan. Pokoknya waktu di Bandung tuh, di Indonesia terutama lagi baru muncul rame CFD itu. Nah di situ tuh kayak sering ngeliat tuh ada muda-mudi yang nongkrong gitu pakai sepeda. Waktu dulu tuh fiksi itu terkenal dengan warna-warni. Gitu, sepeda warna-warni. Nah dari situ sih kayak mulai kok ini sepeda kok bagus ya gitu, kayak nggak ada rem, terus warna-warni, terus kayak simple gitu sepedanya itu kan, kayak estetik gitu. Terus buat yang kayaknya ini hampir semua mungkin ya, semua rider fiksi yang udah usianya udah sepantaran saya atau mungkin di atas saya itu, ya mereka terinspirasi dari film, pasti udah tau lah, film Legend Premium Rush yang tentang kurir sepeda di New York itu yang pakai sepeda fixed gear, yang ngelewatin taksi-taksi New York, mobil-mobil New York pakai fixed gear gitu kan. Ya itu pasti beberapa rider fixed gear yang sudah usianya sudah seperti saya itu, ya itu yang bikin mereka terinspirasi buat mengendarai sepeda fixed gear. Tapi kayaknya kalau yang angkatan sekarang tuh ada adik kita yang masih sekolah sekarang itu, ya mungkin beda gitu sih inspirasinya itu. Kemungkinan kayaknya inspirasinya dari manhwa Windbreaker kayaknya ya, si Jejo gitu kayaknya. Mereka ya mungkin eranya mereka itu ya yang bikin inspirasinya itu adalah manhwa Windbreaker itu tentang sepeda-sepeda fiksi di Korea kayak gitu. Terus kenapa gitu ya sepeda nggak ada rem tapi dipakai gitu. Itu kan ya baik lagi ke selera dan kenikmatan dan kepuasan berkendaranya beda gitu untuk sepeda fiksi itu. Jadi lebih berbahaya mungkin ya. Bisa dibilang lebih berbahaya. Dan tapi selama kita memang suka dengan sepeda itu dan emang selera kita itu, jadi ya si sepeda kita juga jadi kayak ya enak aja gitu, seneng aja gitu, walaupun ya agak ribet ya, maksudnya bukan ribet sih, kayak danger gitu, lebih adrenalin lebih terpacu kayak gitu. Terus kayak ya unik aja gitu kan, sepeda biasa tuh kan kalau maju bisa coasting tuh sebutan buat sepeda yang giginya tuh nggak fix gitu, nggak tetap, nggak mati gitu. Jadi bisa kalau lagi maju tuh bisa istirahat kakinya tuh. Bisa dilepas heula. Gitu, nggak golosor lah gitu kalau sendanya makan. Dan kalau fiksi itu kan dia gear mati kan, jadi kita maju pun ya ikut maju pedalnya gitu. Cuma bagi kita sebagai rider fixed gear ya seneng-seneng aja gitu, kayak lebih
unik lah sensasinya kayak gitu. Lebih cangkel ya. Lebih Cangkel, cangkel juga. Cuma emang kalau buat teman-teman yang emang pengen gitu penasaran sama fixed gear kayak gitu, nggak salah kok saat pertama kali bawa ke jalan gitu pakai rem tuh nggak salah, bahkan wajib lah gitu. Kalau mau demi safety gitu nggak apa-apa gitu, nggak akan diejek. Kok fiksi pakai rem? Nggak akan. Walaupun ya kan fiksi itu terkenalnya dengan clean look-nya gitu kan, yang nggak ada kabel, nggak ada rem gitu kan. Tapi ya untuk keamanan dan safety mah lebih baik pakai dulu aja gitu. Kayak kan fix itu lumayan ya tadi di berenya ho lumayan memacu adrenalin ya. Berarti kan emang hesenya udah penguasai fiksi gitu. Lebih disarankan malah tadi mending pakai rem dulu kalau belum lancar mah. Berarti skill nu paling hese yang dikuasai pas mawa fiksi teh nu kumaha ya? Mana pernah labuh kan? Tapi kita pernah labuh gitu kan? Iya, nih teman-teman kalau perhatiin di wajah saya ya, tuh. Bisa lihat kan gigi saya nih. Ini tuh hasilnya ya ini ya. Ini saya ceroboh ya. Ini saya emang ceroboh, emang apa? Berkendaranya reckless lah, ceroboh gitu kayak ya ini bisa dibilang kayak kutukan anak fiksi lah. Pasti kalau di jalanan tuh pengen ngebut-ngebutan gitu. Memang janganlah kalau bisa mah ya, itu kan jalanan tuh bukan kita doang. Ada mobil, ada motor gitu kan, bahaya juga buat orang lain, buat kita juga kayak gitu. Jadi ya berkendaraan dengan aman dan selamat ya. Berarti paling hese itu menguasai naon atah ameh. Tidak cilaka. Ya. Pasti sepeda fiksi itu yang harus dikuasai itu kalau emang mau brakeless atau sebutannya ya tanpa rem gitu, harus bisa belajar dulu stopnya. Untuk stop berhenti dari, maksudnya saat maju langsung berhenti gitu. Apalagi kalau dibawa ke jalan. Tahu sendirilah ya kita para supir-supir angkot atau pemobil, pemotor itu kadang kan memang mereka yang rasanya mah ya sekayang nalah gitu kan, kayak mungkin mereka mah udah aman gitu, udah ngasih rating gitu kan. Cuman kita kan ya karena kita fix gear gitu, untuk stop itu kita harus ada momentumnya kayak gitu. Nah, di fix gear itu memang kalau emang mau tanpa rem, ya pertama harus belajar dulu pakai rem lah gitu. Belajar dulu pakai rem. Kalau mentalnya udah kebentuk nih, udah siap dengan segala resikonya gitu ya, sudah siap dan sudah mantap niatnya gitu, bisa dilepas remnya. Dan wajib nih, kalau udah nggak pakai rem, kita tuh wajib harus pakai foot retention atau di pedal itu kita harus pakai strap, to clip, atau mungkin kalau teman-teman ada dana lagi bisa ganti dengan cleat ya, yang ada sepatu khususnya kayak gitu. Cuman saya rekomendasi mau untuk yang awal-awal karena lebih murah juga dan bisa pakai sepatu apapun saat goesnya, bisa pakai strap dulu aja atau to clip gitu. Nah, jadi kalau kita pakai itu tuh, jadi saat kita goes pakai strap, kita tuh kayak bisa dihantam atau ditarik ke belakang gitu si pedal tuh gitu. Memang kalau mau langsung instant stop atau kayak kondisi yang emergensi banget gitu, misalkan ada supir angkot yang tiba-tiba ngerem gitu kan, dan kita jaraknya dekat gitu, ya kita harus belajar namanya skid. Skid itu adalah teknik stop tapi yang benar-benar langsung ban belakang kita tuh langsung berhenti gitu. Jadi saat kita maju dengan kecepatan tertentu, tapi di depan ada angkot atau halangan apapun yang tiba-tiba berhenti di depan kita, ya kita harus bisa skid gitu. Kalau bisa nahan doang kayaknya masih berbahaya gitu, karena kalau nahan tuh kan pelan-pelan stopnya, kebun nabrak gitu kan. Jadi kita harus skid gitu. Jadi saat teknik itu, jadi kalian tuh harus cari dulu kaki yang dominan. Jadi saat goes itu kan kita kayak gini nih goes kan. Beberapa orang tuh ada yang dominan kaki kanan atau ada kaki kiri. Nah, kaki dominan itu nanti akan menarik pedal ke belakang gitu. Contoh saya kaki kanan nih yang dominannya gitu kan. Jadi saat kita maju dan tiba-tiba ada angkot atau apapun itu, ya kita juga harus refleks juga nih, melatih kaki juga agak refleks gitu. Tangan juga harus siap buat mencengkram handlebar kita. Habis itu langsung kita, kalau saya kaki kanan saya itu langsung ditarik ke belakang gitu kan, karena sudah kena strap ya sepatu saya gitu.
ditarik ke belakang dan yang kaki kiri saya ditekan ke belakang kayak gitu. Ke bawah maksudnya. Jadi posisinya kan kita giniin kaki nih. Tiba-tiba ada angkot ngerem ngedadak, set langsung gitu. Nah, memang belajarnya sangat butuh waktu karena kaki kita belum terbiasa buat nahan laju sepeda, apalagi tergantung juga oleh gear rasio kita gitu. Jadi semakin berat ya semakin berat juga gitu buat skidnya gitu. Dan itu tuh emang skill yang wajib dimiliki oleh semua rider fixed gear gitu. Karena kalau tidak ya itu tuh skill itu tuh adalah yang menjamin keselamatan kita di jalan gitu. Walaupun ya kalau saya mau pakai rem ya gitu. Pakai rem tapi namanya juga fiksi lah gitu, memang bandel sih. Bandel gitu. Jadi ya pengennya mah brake-less gitu karena itu pun brake-less tuh kita dapat sensasi tersendiri saat berkendaranya kayak gitu. Nice. Ya orang penasaran sih hobi goes atau bersepeda teh modalnya gede tuh sih. Sebenarnya mah olahraga mahal atau enggak gitu. Iya. Kalau tergantung sih ya bagi beberapa orang yang emang die hard banget lah, anak sepedahan banget, culture sebutannya gitu ya. Mereka memang melihat brand, melihat merek pasti. Tapi memang brand dan merek itu tuh memang bagus gitu. Jadi ada lifespan itu emang bagus lah untuk frame atau jenis-jenis spare part-nya tuh emang ya pasti pricey lah ya, pasti pricey harganya. Cuma emang lifespan-nya pasti jauh gitu dan juga meningkatkan kayak kepedean pastilah gitu ya. Saat kita goes itu kan kita pakai spare part yang bermerek, frame yang bermerek gitu kan. Ya pasti itu jadi kepuasan tersendiri lah gitu. Cuman bagi kawan-kawan yang emang pengen buat teman-teman luar sana yang pengen mulai goes itu ya asal punya sepeda pun nggak apa-apa gitu. Yang penting mah goes dulu aja gitu. Yang penting mah sepeda digoesin dulu aja, nggak usah yang bermerek, nggak usah yang fancy segala macam sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi mah ya olahraga sepeda itu ya olahraga yang murah sebenarnya mah gitu. Karena banyak juga ya sekarang emang frame builder sepeda yang emang lokal gitu dan bukan yang jelek-jelek banget kualitasnya gitu. Tidak. Mereka ya udah mengikuti standar pasaran jenis-jenis sepeda yang udah bermerek gitu. Walaupun ya memang jika dibandingkan dengan yang bermerek pasti sangat jauh gitu. Cuman ya baik lagi ke budget gitu. Selama kalian punya budget segini, ya udah beli yang sesuai aja gitu. Ini juga kan jatuhnya kayak kebutuhan sekunder nih gitu, bukan kebutuhan primer. Ya udah sesuaikan aja kayak gitu. Yang penting mah bisa merawat dengan baik. Nah, tuh yang penting bisa merawat dan rajin. Yang penting mah digoesin dulu aja. Apapun sepedanya. Sebenarnya nggak ada sepeda bagus, nggak ada sepeda jelek. Yang penting sepedahannya, bukan sepedanya. Yang penting mah sepedahannya, bukan sepedanya. Mana sepedahan ti iraha berarti ti umur sabaraha di sekolah? Awal sepedahan tuh dari kecil banget diajarin sama bapak ya. Diajarin sama bapak itu masuk kecil banget. Ya dari kecil lah gitu. Cuman mulai dipakai buat daily itu SMP. Waktu fiksi lagi naik-naiknya itu 2012-an lah gitu. Waktu itu ngerakit fiksi dari frame-nya juga bukan frame fiksi lah gitu, frame federal gitu. Karena kebetulan si frame-nya tuh rata air lah sebutannya itu. Rata itu jadi kayak rata si frame-nya tuh. Cuman itu gede udah berat. Saya paksain aja gitu buat dirakit jadi fiksi-fiksian gitu. Si gear depannya centering itu masih multi speed. Cuman saya pakainya satu doang gitu. Karena kan emang single speed kan fiksi itu kan. Jadi selama yang belakangnya emang udah single, tapi yang depannya saya 3 gitu. Karena yang adanya cuma itu doang gitu si cranknya itu yang gear depannya gitu. Saya rakit sih 2012 tuh SMP cepet rakit fiksi. Terus dipakai sekolah sampai kelas 3 SMP. Masuk SMA saya vakum. Karena udah pakai motor itu SMA gitu. Motor Terus mulai comeback lagi tuh saya comeback sebagai orang-orang nyebutnya pandemic cyclist lah. 2020 ya 2020 itu kan naik tuh sepeda-sepedahan. Mulailah terpanggil jiwa saya kayak kayaknya rame nih buat beli fiksi lagi gitu. Akhirnya saya nyari di Facebook biasa FJB nyari ada yang frame lokal gitu murah. Sejutaan lah gitu, asal digoes aja gitu kan. Ya udah saya beli dan saya langsung pakai goes. Saya
bertahap lah upgrade, kayak stangnya dulu nih, handlebarnya yang asalnya race bar kecil, kayak fiksi dulu tahun 2012-an saya beli drop bar kayak gitu. Terus ya beberapa part ada yang di-upgrade lah gitu. Sampai akhirnya mah keterusan sampai sekarang gitu. Dari 2020 comeback sampai sekarang akhirnya keterusan lah. Mana rajin long ride tuh? Ya. Tirahat. Mulai kecanduan kerjaan. Long ride pertama saya tuh waktu itu ya bisa dibilang nekat lah. Nekatnya ya ke Lembang dulu pertama tuh kan. Habis ke Lembang, habis itu tuh langsung ke ini apa? Yang modal nekat sih lah, ke Pangalengan waktu itu pernah ke Cukur. Serangan. Sendiri waktu itu ya, pakai fixed gear juga. Gokil. Ya modal nekat sih sebenarnya kayak ya karena itu kemauan lagi kan. Dan emang kayak seleranya saya fiksi gitu kan. Ya udah gitu, walaupun ya beratnya pasti lah ya. Berat. Nanjak berat, turun berat, dan gitu. Sana kan naik sepedaan tuh kan berangkat mungkin masih semangatnya. Udah menuju mana, pas balik kan horeamnya. Gitu. Ya kalau misalkan apa free wheel, sebutan itu free wheel tuh buat yang sepeda yang bisa coasting. Ya mereka pulangnya enak gitu, turunan kan ser. Lah saya Pak, turunan yo gitu. Kudu cekelan tuh. Berarti di zaman sekolah terus vakum 2000 sekianan pas zaman kuliahnya. Comeback tahun 2020 tapi akhirnya sepedahan. Pernah nemu titik bosen sepedahan tuh misalnya ya. Kan lamun misalkan kamari vakum itu kan gara-gara ada boga motor lebih cepat juga gitu kan naik motor gitu. Tah, ayeuna ya. Alhamdulillah untuk saat ini justru itu yang menyembuhkan rasa bosan saya dari rutinitas saya lah gitu. Nice. Jadi kan saya kebetulan kerjanya sampai Sabtu nih gitu kan. Dan hanya punya 1 hari doang nih, hari Minggu gitu kan liburnya kan. Jadi saya maksimalin aja buat goes gitu. Walaupun itu rutenya itu lagi gitu. Jadi biasanya kan di Bandung tuh rutenya kotaan gitu kan. Karena kalau mau jauh bisa aja sebenarnya jauh. Cuman ya karena capek gitu kan, pengen istirahat juga itu kan hari Minggu tuh gitu. Jadi ya rutenya biasanya kotaan aja gitu. Kotaan kayak ya ke Dago lah gitu paling. Baik lagi habis itu istirahat di beberapa spot gitu kan. Entah itu mungkin nyari coffee shop yang murah atau biasa di Saparua tuh ada yang jogging track gitu kan, dia banyak orang dagang lah gitu, banyak pedagang-pedagang gitu. Biasanya saya untuk rehat sebentar dari goes itu di situ sebentar. Itu pulang lagi kayak gitu ya. Tiap weekend tuh gitu-gitu aja gitu, dan alhamdulillah sih nggak bosan gitu, kayak justru malah jadi escape lah. Short escape sebentar gitu, kayak penat nih habis 6 hari duniawi terus kerja terus gitu kan. Ya dengan goes cuman sejam 2 jam gitu, rute itu lagi nggak bosan sih, kayak justru malah ini tuh dirindukan gitu. Pengen goes lagi gitu kayak gitu. Atau kadang juga sama teman-teman gitu, sama teman-teman kantor saya gitu, bareng goes ketawa ketiwi kayak gitu. Justru itu yang bikin kayak ramenya kayak gitu. Berarti menurut mana si goes atau sepedaan itu olahraga, lifestyle, healing, atau emang cuma sekedar hobi? Semuanya sih. Kabeh. Semuanya. Kabeh nah. Olahraga iya, healing juga iya, lifestyle juga. Kebetulan dulu saya sempat kerja di kantor yang sebelumnya itu, karena saya nyempetin buat bike to work juga kayak gitu. Jadi kayak olahraga sepeda itu kayak memang udah all in gitu. Kita dapat olahraga pasti gitu kan. Kita dapat sehatnya, iya pasti. Kita dapat transportasi untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain kayak gitu. Kita juga dapat silaturahmi juga, karena kadang-kadang di Bandung itu kan banyak komunitas-komunitas sepeda gitu. Dan alhamdulillah itu kawan-kawan pesepeda itu emang solid banget gitu. Jadi sekalinya ada event itu kayak rame banget, kayak kemarin juga ada event ICM. Itu bener-bener rame banget, sampai puluhan mungkin tembus pesepeda. Cuma saya nggak tahu karena saya kerja malam gitu, duniawi gitu. Jadi ya semuanya gitu menurut saya mah gitu. Lifestyle iya, healing juga iya, olahraga iya, transportasi juga iya gitu. Berarti menurut mana ya si aktivitas itu memang sangat bermanfaat untuk jasmani dan rohaninya?
Betul, bermanfaat sekali untuk jiwa dan raga. Untuk jiwa dan Iya. raga. Anu paling karasa naonna tuh di aktivitas itu teh. Mm-mm. Yang pasti kerasa mah karena dari segi kesehatan pasti saat kita olahraga itu hormon kebahagiaan pasti meningkat lah ya. Hormon kebahagiaan pasti meningkat. Stres setelah 6 hari rutinitas bekerja, ya alhamdulillah lumayan sedikit berkurang lah gitu. Jadi pulang ke rumah tuh walaupun capek tapi happy lah gitu. Terus ini saya pribadi ya, kayak misalkan goes tuh saya biasanya emang jarang sarapan dulu gitu. Kayak goes, capek, lapar, nah di rumah baru sarapan mukbang kayak gitu, kayak Indomie atau apapun itu kayak wah gitu. Kayak Balas sekalian dendam. balas dendam kayak gitu, kayak cheating lah gitu. Ya kayak gitulah. Kan ada ngomong ya cenah bahwa goes itu adalah melawan diri sendiri. Apa-apa? Bersepeda adalah melawan diri sendiri. Mana mau bisa sampai finish, jangan bisa membawa mana ke garis finish itu cuma di sorangan. Iya. Tah tantangan naon? Pas long ride mungkin ya. Ambil contohnya pas long ride Contoh gitu kan. misalnya pas nomor Saya terakhir tuh Desember kemarin, karena udah lama juga nih nggak goes jauh. Saya coba aja lah gitu. Saya juga kebetulan tahun kemarin tuh abis ganti sepeda juga, alhamdulillah ada dananya gitu. Ganti sepeda baru yang lokal tapi oke, namanya Was Up Cycle, itu keren banget. Nah kebetulan nih belum pernah nih saya pakai long ride ke Pangalengan gitu. Untuk ke Lembang pernah waktu awal-awal punya. Dan akhirnya mumpung nih libur Natal gitu kan, libur Natal Desember kemarin, ya udah niatin aja ke Pangalengan gitu kan. Ya modal nekat juga nih karena udah jarang goes juga itu. Kalau dulu 2021 itu saya sering lah bareng sama beberapa pesepeda yang bisa dibilang strong, atlet-atlet gitu. Dulu tuh sering 2021 tuh ada goes bareng Salsa Kahiji. Nah itu saya sering bareng tuh tiap Selasa pagi bareng para atlet-atlet. Itu campuran usianya, ada yang muda, ada udah senior, veteran lah bisa dibilang gitu. Aki-aki bedegong sebutannya itu, jadi udah tua tapi masih kuat goes ke Lembang gitu kan balapan. Nah kebetulan saya dulu sering gitu. Dulu juga saya kurus. Dulu saya kurus gitu. Dari udah satu karena masih aktif gitu sering goes. Jadi before work lah. Jadi sebelum kerja nyempetin dulu goes ke Lembang gitu. Karena sering dulu 2001 sering goes, staminanya masih bagus, masih prime lah sebutannya. Jadi goes ke jauh tuh kayak ke Pangalengan, ke mana lagi tuh ya, sama Pangalengan daerah apa sih sebenarnya tuh adalah pokoknya Pangalengan juga tuh masih kayak kuat lah gitu. Cuma karena sekarang usia sudah bertambah, kesibukan juga bertambah gitu. Jadi ya jarang latihan lagi, jarang rutin. Tapi karena pengen gitu kan, ya udah gasin aja ini kan ke Pangalengan waktu itu tanggal 25 Desember. Nah ini lucunya, sebenarnya mah awal tuh emang udah oke gitu dari rumah berangkat, lewat Banjaran gitu kan, nafas teratur, enjoy gitu set, ya kan masih lurus juga kan, masuk Banjaran, perempatan ke kiri nih udah mulai nanjak pelan-pelan atau nafas gitu kan. Tiba-tiba di depan ketemu nih sama bapak, dia pakai MTB, pakai mountain bike gitu kan. Diliatin gitu kan pace-nya, kecepatannya kayak enak gitu set, gitu kan pas, enggak ngebut, tapi enggak lama juga gitu kan. Wih, enak juga nih bawa bapak gitu kan pace-nya. Ya udah ikutin aja dari belakang set, aja ikutin, saya pakai fiksi, beliau pakai MTB gitu. Lama-kelamaan gitu. Jadi beliau tuh saat nanjak si kecepatan tuh stabil gitu, set. Karena MTB juga gitu kan, dia sepedanya ada gearnya ada banyak gitu kan, enak gitu. Lah saya fix gear gitu, gearnya cuma satu, wayahna gitu kan, hanya menerima gear itu aja buat tanjak juga. Lama-kelamaan di tengah-tengah perjalanan, wah nggak bener ini, nggak bener. Akhirnya saya istirahatin sebentar, diem aja. Wah ini udah lama nggak ke Pangalengan, ripuh, minum dulu gitu kan. Ya. Saya sempet ya mulai agak goyah gitu kan, niat itu kayak balik wae gitunya gitu. Aduh ripuh pisan, detak jantung udah berdetak kenceng, napas sudah pendek, waduh gimana. Tapi ya udah gitu, kita kalau saat di tengah-tengah perjalanan kita capek gitu kan, udah lagi nggak kuat buat nge-push, ya istirahat bentar aja gitu, istirahat bentar, minum, nafas, menahan nafas pelan-pelan, buang, teguhkan niat gitu, ya udah gas lagi aja walaupun
apa sebutannya itu ya, tersogo-sogo, bukan apa ya namanya, kayak capek lah gitu walaupun pelan-pelan kayak gitu. Ya alhamdulillah gitu akhirnya nyampe juga gitu ke titik finish gitu yang di Pangalengan. Walaupun dengan rasa lelah yang sangat edan sekali saat saya sampai pun saya duduk. Wah ini nggak bener nih, harus tiduran. Saya tiduran sebentar kayak gitu. Balik mah goes kan ya? Iya. Dan breakless, jadi pulangnya pun nurun, nahan laju sepeda gitu. 2 kali melawan diri sendiri, ya, luar biasa. Jadi ya kalau melawan diri sendiri ya, itu ya kalau emang capek itu, ya istirahat aja sebentar gitu. Boleh ngeluh, boleh istirahat, boleh kayak, ya kalau bisa dibilang, apa ya, sebutan Sunda tuh kulutus lah. Tapi jangan nyerah gitu. Udah aja coba lagi aja terus gitu. Pelan-pelan gitu, walaupun saat di tengah jalan juga istirahat lagi, nggak apa-apa. Pelan-pelan, slow, yang penting saya finish gitu. Karena gitu. Sepedahan mah yang penting nyampe. Yang penting nyampe. Yang penting nyampe. Yang Jangan penting finish walaupun pelan gitu. Kabarnya Gen Z itu salah satu generasi anu paling peka karena kesehatan, karena isu kesehatan. Dan aktivitas-aktivitasnya juga sedang ramai sekarang berupa lari, padel, nge-gym, dan salah satunya juga ada sepedahan. Nah, untuk yang baru memulai, adakah pesan-pesan untuk menjaga keselamatan atau memilih-milih sepeda dulu? Iya. Motivasi-motivasi. Oke, jadi buat kawan-kawan yang di luar sana, teman-teman Gen Z atau generasi manapun, sebenarnya olahraga itu nggak mandang umur. Yang mau mulai olahraga, mulai dulu aja, gitu. Jangan ngelihat orang lain, gitu. Walaupun kadang memang ngelihat orang lain pun jadi terpacu ya, gitu. Ya nggak apa-apa kalau terpacu gitu. Jangan lihat orang lain jadi minder, jangan, gitu. Jadi kalau mau mulai aja, gitu. Atau kayak mau sepedahan, ya jangan minder lihat orang itu sepedanya bagus nih, mahal gitu. Jangan. Beli aja sepeda yang sesuai dengan budget kawan-kawan, gitu. Udah nggak akan di apa-apain gitu, udah sepeda jelek mah gitu. Maksudnya teh, dan nggak ada sepeda jelek, nggak ada sepeda bagus. Sebenarnya mah jadi hanya ya yang saya sebutin tadi gitu. Yang penting tuh sepedahannya, bukan sepedanya gitu. Jadi buat kawan-kawan yang mau mulai olahraga manapun, entah itu sepeda, lari gitu. Jangan lihat dulu apa ya, kayak mandang sepeda atau mandang sepatunya gitu. Mulai dulu aja dengan yang ada kayak gitu. Step by step dulu aja gitu. Kayak misalkan sepeda, beli dulu yang sesuai budget kawan-kawan kayak gitu. Pakai goes dulu aja gitu. Yang penting mah dapat sehatnya dulu aja. Dapat sehatnya, dapat ngumpulnya rame-rame gitu. Udah teman-teman komunitas, terutama yang di Bandung nih, teman-teman komunitas saya itu, mereka mah welcome buat sepeda apapun gitu. Jadi mau sepeda kalian merek apapun, tetap ayo goes bareng gitu. Yang penting mah sehat, ramean, silaturahmi, happy gitu. Jadi hormon kebahagiaan juga muncul gitu kan. Kita hidup jadi happy lah gitu. Work life balance. Work-life balance. Iya, kayak perhatikan gitu. work-life balance. Jadi intinya mah mulai dulu aja, olahraga dulu aja mulai gitu. Karena investasi kesehatan juga buat masa tua ya gitu. Itu dia. Gitu. Jadi olahraga juga penting gitu. Dan kebetulan kenapa saya pilih sepeda ya karena olahraga. Selain olahraga juga bisa jadi transportasi gitu teman-teman gitu sepeda tuh. Dan buat teman-teman juga, buat yang terutama yang sepeda fixed gear ya, jaga keselamatannya gitu. Buat teman-teman nih yang emang mau terjun dan tertarik, walaupun ya baik lagi ya ke teman-teman yang mau sepedahan terutama gitu. Kalian seleranya apa dulu nih gitu? Mau itu seleranya MTB gitu kan, mau road bike gitu. Kalau mau fixed gear nih, kalau mau fixed gear boleh teman-teman. Cuman kalau emang belum menguasai skid atau kita tuh sebenarnya ya gini, cerita sedikit lagi ya. Jadi beberapa teman saya terutama yang udah sepuh mungkin ya sudah usia saya, karena udah sering pakai fixed gear itu tuh pasti mereka tuh punya indera tambahan lah bisa dibilang gitu. Jadi saat di jalan tuh dia bisa tahu mobil tuh mau berhenti atau enggak kayak gitu. Karena udah terbiasa juga. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau ada niatan gitu, mau beli fiksi karena tampilannya keren gitu kan, terus bisa kekebutan di jalan gitu. Boleh, tapi
keselamatan dulu yang utama gitu. Jadi untuk teman-teman kayak mau pakai sepeda fixed gear, pasang dulu rem pasti itu. Terus beli dulu strapnya yang di pedal itu. Nah nanti kan saat kalian goes nih step by step, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tuh biasain. Setiap stop tuh pakai pedal di skid, belajar skid kayak gitu. Karena ya pastilah kalian juga kalau misalkan kenapa milih fixed gear, itu tuh karena pengen breakless ya, karena pengen kepot-kepotan lah di jalan gitu. Karena itu memangnya asik itu kayak gitu. Nah kalau pengen bisa kalian ya belajar dulu gitu. Jadi intinya mah keselamatan dulu aja yang utama. Nah gitu. Jangan lupa pakai helm juga kalau goes ya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Egy Lagram. Sama-sama. Terima kasih Sudah juga. mau menghadiri konten bersua. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Kalau misalkan ada topik-topik yang enak buat kita bahas. Oke.